Halo semuanya, dan selamat datang kembali di pembahasan kita kali ini. Saya benar-benar antusias karena hari ini kita bakal membedah satu topik yang super penting, tapi sayangnya masih sering banget disalahpahami oleh orang-orang yang lagi berhadapan dengan hukum perdata. Kita akan mengupas tuntas soal prosedur penyelesaian sengketa lewat jalur damai yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum, yaitu prosedur mediasi. Yuk kita selami lebih dalam dan lihat gimana hukum itu sebenarnya ngasih kita ruang yang luar biasa luas buat berdamai jauh sebelum palu hakim diketuk. Coba deh, perhatiin. Pernah kepikiran nggak sih kalau sebenarnya ada jalan damai sebelum sidang itu benar-benar dimulai? Banyak dari kita mikirnya, begitu kita daftar gugatan ke pengadilan, wah kita otomatis masuk ke medan perang yang panjang, pahit, dan pastinya nguras emosi serta biaya. Seolah-olah nasib kita tuh langsung diserahkan 100% ke tangan hakim. Tapi kenyataannya sama sekali nggak gitu loh. Hukum kita itu menyediakan sebuah jembatan emas, semacam ruang aman untuk bernafas dan bernegosiasi. Tujuannya apa? Ya untuk mengubah sengketa jadi solusi yang sama-sama menguntungkan buat masyarakat. Dan jembatan itulah yang kita sebut dengan mediasi. Ini dia peta perjalanan kita di penjelasan kali ini. Pertama, kita akan bahas pentingnya jalan damai mediasi. Kedua, hak Anda memilih mediator. Ketiga, tahapan lengkap proses mediasi. Keempat, hasil akhir mediasi. Dan kelima, tanggung jawab hukum mediator. Prosedur ini tuh sebenarnya sangat terstruktur, ngasih kita kendali penuh dan gampang banget buat dipahami oleh siapa saja. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama ya, pentingnya jalan damai mediasi. Hal yang paling krusial buat kita pahami di sini adalah mediasi itu bukan cuma sekedar saran basa-basi dari pengadilan, sama sekali bukan. Ini adalah langkah pertama yang benar-benar diwajibkan oleh hukum untuk semua jenis perkara perdata. Serius, kalau ada perkara yang langsung disidangkan tanpa lewat mediasi dulu, putusan hakimnya nanti bisa batal demi hukum. Secara sederhana, mediasi itu proses penyelesaian perkara lewat perundingan untuk mencari kesepakatan, dan proses ini dibantu sama mediator yang netral. Garis bawahnya ada di kata perundingan dan kesepakatan. Jadi di sini mediator itu bukan hakim yang bakal nentuin nasib Anda. Mediator itu ibarat pemandu, fasilitator yang bantu menjembatani komunikasi, nurunin tensi emosi, dan nuntun Anda beserta pihak lawan buat ngebangun sendiri jembatan kesepakatannya. Lanjut ke bagian kedua, hak Anda memilih mediator. Di sini Anda itu bukan sekedar penumpang pasif yang cuma ikut arus. Anda punya hak penuh untuk nentuin siapa yang bakal mandu proses perdamaian ini. Praktiknya di ruang sidang tuh gini. Pada sidang pertama, hakim bakal mewajibkan proses mediasi ini. Nah, langkah pertamanya, hakim nawarin daftar nama mediator yang tersedia. Terus di langkah kedua, Anda dan pihak lawan punya hak penuh buat diskusi dan milih satu nama dari daftar tersebut yang disepakati bareng. Begitu udah sepakat, kita masuk ke langkah ketiga. Sidang pengadilan secara resmi ditunda dulu. Yaps, proses peradilan formal di-stop sementara, ngasih Anda ruang tenang buat nyelesain masalah tanpa ada tekanan persidangan. Keren banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tahapan lengkap proses mediasi. Begitu sidang ditunda dan mediator terpilih, apa sih yang kejadian di dalam ruang perundingan itu? Mari kita bedah. Proses ini tuh sangat logis, terstruktur, dan lumayan main psikologis juga. Ada 7 tahapan utamanya. Pertama, dimulai dengan perkenalan dan nyamain aturan main biar semua merasa aman. Kedua, mulai merumuskan masalah dan nyusun agenda yang spesifik. Ketiga, nah ini yang paling menarik. Mediator bakal bantu menggali kepentingan yang tersembunyi. Kadang kan, apa yang kita gugat belum tentu yang sebenarnya kita butuhin, betul? Keempat, mediator bakal dorong kedua belah pihak buat mikir di luar kotak dan nyari opsi-opsi penyelesaian. Kelima, opsi-opsi tadi dianalisis secara realistis, dihitung untung ruginya. Keenam, baru masuk ke proses tawar-menawar akhir. Dan akhirnya, di tahap ketujuh, kalau semuanya lancar, dibikinlah kesepakatan formal yang mengakhiri sengketa tersebut. Benar-benar tertata rapih. Terus, buat ngelakuin semua itu butuh waktu berapa lama? Jawabannya, maksimal 40 hari kerja. Jadi, sang mediator punya waktu sampai 40 hari kerja buat mandu Anda ngelewatin 7 tahapan tadi. Itu waktu yang lebih dari cukup buat nenangin pikiran dan ngobrol dari hati ke hati. Tapi kalau misalnya di hari ke-40 Anda ngerasa, wah dikit lagi nih nemu titik terang, nah jangan khawatir. Selama dua belah pihak sepakat, waktunya masih bisa diperpanjang sampai 14 hari kerja tambahan. Sangat fleksibel. Lanjut ke bagian keempat. Hasil akhir mediasi, entah itu sukses atau gagal. Di ujung proses ini, apa konsekuensi hukumnya? Kalau mediasi sukses, alias nemu kata sepakat, kesepakatan tertulis itu bakal dibawa lagi ke depan hakim.
Di sini Anda punya dua pilihan cara pengajuan. Anda bisa minta hakim mengesahkannya jadi putusan perdamaian yang punya kekuatan hukum tetap, atau bahasa hukumnya akta dading, atau Anda juga bisa sekedar mencabut gugatan secara damai. Selesai masalahnya. Sebaliknya, kalau mediasinya gagal, mediator bakal lapor ke hakim, dan proses persidangan pengadilan yang biasa bakal dilanjutin lagi sesuai tahapannya. Sesederhana itu. Tapi tunggu dulu, kadang ada ketakutan gini, kalau saya jujur banget pas mediasi, terus ternyata gagal, apa kejujuran saya itu bakal dipakai buat nyerang balik di persidangan nanti? Jawabannya sangat melegakan. Sama sekali tidak. Ingat, mediasi itu ruang yang 100% aman. Kalau gagal, semua pengakuan, pernyataan, apapun yang diobrolin pas mediasi, itu nggak bisa dipakai jadi alat bukti di sidang. Semuanya musnah. Bahkan secara hukum, mediatornya pun nggak boleh dipanggil buat jadi saksi di persidangan Anda. Jadi Anda bisa bernegosiasi sebebas mungkin tanpa perlu was-was. Hal ini membawa kita ke bagian kelima sekaligus yang terakhir, tanggung jawab hukum mediator. Buat ngebangun kepercayaan penuh pada proses ini, hukum kita nggak cuma melindungi pihak yang bersengketa, tapi juga ngasih perlindungan khusus buat mediator. Bayangin aja, misal mediasi berhasil, kesepakatan diteken, tapi di kemudian hari ada satu pihak yang ngerasa rugi karena isi kesepakatan itu. Bisa nggak mediatornya disalahkan atau dituntut? Jawabannya tegas, tidak. Mediator punya kegebalan hukum. Mereka nggak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan damai itu. Kenapa? Ya karena kesepakatan itu murni produk dari kemauan dan persetujuan Anda beserta pihak lawan, bukan putusan dari mediator. Perlindungan ini memastikan mediator tetap bisa kerja lepas sebagai fasilitator yang objektif, netral, dan tanpa beban. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungan. Setelah melihat betapa amannya, terstrukturnya, dan memberdayakannya prosedur ini, akankah Anda lebih milih jalan damai mediasi dibanding harus terseret konflik pengadilan yang panjang, melelahkan, dan menguras biaya? Mediasi itu ibarat ngasih Anda setir buat merancang masa depan Anda sendiri, daripada pasrah nunggu ketukan palu orang lain. Ingat baik-baik hak Anda, manfaatin fasilitas ini maksimal mungkin, dan jadikan perdamaian sebagai opsi nomor satu Anda. Terima kasih banget udah ngikutin penjelasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.